Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan iman kepada para rasul. Terakhir kita sudah membahas tentang rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah utusan Allah, namun beliau juga tetap seorang manusia biasa yang tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan atau untuk menolak kemudaratan, karena yang memiliki kuasa untuk kesemua itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja, berdasarkan pada surah Al-A'raf ayat 188. Kemudian hari ini kita lanjutkan pada poin berikutnya di halaman 72. Beriman kepada Rasul mengandung 4 unsur, 4 rukun, 4 hal. 1. Mengimani bahwa risalah mereka benar-benar datang dari Allah Ta'ala, termasuk kitab yang mereka bawa, termasuk ajaran yang mereka sampaikan. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri pribadi mereka, bukan pula dari orang lain, benar-benar dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengingkari salah satu risalah dari para rasul, satu saja diingkari, maka berarti ia telah mengingkari risalah semua rasul. Mengimani satu rasul mengharuskan kita iman kepada semua rasul. Begitu juga mengingkari satu orang rasul, konsekuensinya mengingkari semua rasul. Dalilnya ada pada surah Asy-Syu'ara ayat 105. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh orang-orang tersebut berapa rasul? Cuma satu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam saja. Dan bahkan belum ada rasul sebelum Nabi Nuh. Kan kita sudah belajar kemarin, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, baru datang rasul yang berikutnya. Artinya belum ada yang dulu-dulu. Yang bahkan belum datang, belum ada, belum lahir saja sudah dinyatakan bahwa ini kaum mendustakan mereka semua, gara-gara mendustakan satu orang rasul, satu orang nabi. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala menjadikan kaum Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang yang, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang yang mengingkari seluruh rasul, padahal tidak ada seorang rasul pun ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti tidak mengimani seluruh nabi yang lainnya. Sekalipun dia mengklaim sebagai pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, ajaran yang asli, ajaran yang murni yang dibawa oleh Isa bin Maryam dulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hidup di zaman ini, tapi dia tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dengan masuk Islam tentunya, maka imannya kepada Nabi Isa alaihissalam tidak berguna. Imannya kepada Nabi Isa alaihissalam tidak berguna, karena sekali lagi mengimani satu rasul mengharuskan iman kepada seluruh rasul. Kita mengimani Nabi Isa sebagai rasul, kita mengimani Nabi Musa sebagai rasul, kita mengimani Nabi Ibrahim sebagai rasul, kita juga mengimani Nabi Nuh sebagai rasul. Tidak kita beda-bedakan.
la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita atau kami tidak membeda-bedakan antara satu daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semuanya kita imani, tidak dipilih-pilih, ya. Namun tentu yang kita ikuti di sini adalah Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ajaran rasul-rasul yang terdahulu sudah tidak lagi berlaku. Semuanya sudah dihapus dengan datangnya rasul yang selanjutnya. Ajaran Nabi Nuh terhapus dengan datangnya ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim terhapus dengan datangnya ajaran Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui. Adapun yang belum kita ketahui, artinya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani saja secara global. Karena ada rasul-rasul yang tidak Allah ceritakan kepada kita. Yang disampaikan kepada kita baru sebagian saja. Di sisi lain, di tempat lain, di waktu yang lain, ada juga rasul-rasul lain yang Allah utus kepada masing-masing umat, namun tidak diceritakannya kepada kita. Wa rusulan qad qasasna 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika, kata Allah. Dan ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kalian, dan ada pula rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Dan itu boleh-boleh saja Allah Subhanahu wa taala lakukan. Nah, yang diceritakan oleh Allah ini, yang nama-namanya Allah sebutkan, dan kita sudah tahu itu tadi. Ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihimussalam, alaihissalatu wassalam. Kita imani semuanya satu persatu. Adapun rasul-rasul yang tidak Allah ceritakan, tidak Allah kabarkan kepada kita, dan mereka ada, juga kita imani hanya saja secara global, karena kita tidak pernah tahu tentang mereka sama sekali, tentang bagaimana kisahnya, tentang bagaimana umatnya, tentang bagaimana dakwahnya, bahkan namanya pun kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada. Tapi yang jelas ada. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar-kabar mereka yang sahih periwayatannya, ya. Kabar-kabar yang sahih periwayatannya seperti apa yang diriwayatkan, ya, berkait Nabi Ibrahim alaihissalam, yang banyak sekali kisah-kisahnya di dalam Al-Qur'an. Begitu juga apa yang disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Qur'an, bahwa Musa benar-benar diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa secara langsung, tanpa perantara. Kalau yang lain-lainnya ada perantara antara Allah, kemudian malaikat Jibril, kemudian baru Nabi tersebut. Tapi Nabi Musa di kesempatan itu sama sekali tidak ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga Musa pun diberikan gelar Kalimullah, seorang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita imani. Bagaimananya kita enggak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Karena yang jelas, yang sampai kepada kita beritanya hanya bahwa Allah mengajak Musa bicara secara langsung tanpa perantara antara keduanya. Dan itu tentu merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Musa alaihi assalam, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Ya, bisa diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kebanggaan, ya. Bagaimana tidak? Ketika kita merasa bangga ketika anak kita, saudara kita, kawan kita bisa diajak bicara langsung oleh seorang tokoh ternama, pasti kita bangga. Dia diajak bicara langsung oleh presiden misalnya, dia diajak bicara langsung oleh Imam Masjidil Haram misalnya, pasti kita bangga. Lah ini yang mengajak bicara langsung Nabi Musa alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi beliau alaihissalam. Begitu pula kisah-kisah tentang Isa bin Maryam, bahwa beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan juga dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu semua kita percayai. Kenapa? Karena jelas periwayatannya sahih. Kita bisa pastikan sahih karena semuanya tercantum di dalam Al-Qur'an, ya, tidak boleh didustakan. Sekalipun itu bukan cerita tentang nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap harus diimani karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini poin yang terpenting, ya, atau yang tidak kalah penting, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Percuma mengaku beriman tapi tidak mengamalkan syariatnya. Dan kita tahu yang namanya iman itu kan mengandung atau mencakup 3 unsurnya. Pertama, pengakuan dengan hati, ya, kemudian pernyataan dengan lisan, dan ketiga, perbuatan dengan anggota badan kita. Amalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun itu terlihat sederhana, walaupun itu terlihat sangat sepele, walaupun itu terlihat seakan-akan tidak ada hikmah atau belum kita dapati hikmahnya, bukan tidak ada hikmahnya, belum kita ketahui apa hikmahnya. Kalau suatu perbuatan jelas merupakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkanlah, lakukanlah. Dan kalau belum bisa mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan merendahkan mereka-mereka yang sudah bisa mengamalkannya, ya. Jangan merendahkan dan menyalah-nyalahkan mereka yang sudah bisa melaksanakannya, ya. Contoh paling mudah dalam hal ini adalah masalah poligami. Banyak sekali orang-orang yang subhanallah lisannya nggak bisa dijaga. Ketika membicarakan masalah poligami, kita bukan berbicara tentang masalah syahwat, akan tetapi kita harus meyakini bahwa poligami itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terlepas kita sudah bisa mengamalkannya atau belum mampu mengamalkannya, paling tidak jaga lisan kita. Ya, paling tidak jaga lisan kita. Jangan sampai mengomentari hal-hal yang tidak yang negatif terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya itu bukan cuma sekedar mengomentari poligami, tapi mengomentari syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya bagi keimanan seorang mukmin, ya. Belum lagi masalah cara berpakaian, belum lagi masalah berakidah, belum lagi cara beribadah, ya. Itu semua mereka-mereka, ya subhanallah, yang tidak bisa mengamalkannya, yang belum mampu mengamalkannya, terus saja merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini sekali lagi sangat berbahaya, ya. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, yang benar-benar tidak menyukai syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita belum mampu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala karena alasan apapun itu, setidaknya minimal jaga komentar kita, minimal jaga lisan kita, jangan sampai merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala apapun syariat itu. Pembahasan selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Artinya tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada lagi rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk iman kepada para rasul ialah mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Ini wajib, tidak boleh ada keraguan. Harus benar-benar diyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa beliau nabi yang terakhir, bahwa beliau adalah seorang rasul yang terakhir berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pada surah Al-Ahzab di ayat ke-40. Halaman sebelumnya kita bisa kembali sedikit. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan. Ini sikap tengah-tengah namanya nih, ya. Jadi kita menempatkan beliau pas pada tempatnya. Kita tidak melupakan status beliau sebagai seorang manusia, hingga kita tidak bersikap hulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sampai menuhankannya, sampai menyembah-nyembahnya dan seterusnya. Kita juga tidak lupa status beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tidak menyepelekan beliau, hingga kita tidak meremehkan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini poin penting, boleh dikasih tanda atau digaris bawahi. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan, ya. Ini sikap al-wasatiyah, ya, sikap pertengahan yang dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ia tidak seperti orang liberal yang diingat cuman bahwa beliau adalah manusia. Walhasil apa? Mereka semaunya sendiri memperlakukan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka komentari seenak perutnya sendiri, seakan-akan yang sedang dikomentarinya itu cuma omongan orang biasa, padahal yang sedang dikomentarinya adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sekali lagi, jangan jadi seperti orang liberal yang memperlakukan atau mengingat beliau hanya pada sisi kemanusiaannya saja, yang kemudian memperlakukan ajaran aturan beliau sallallahu alaihi wasallam semaunya sendiri, sebagaimana mereka memperlakukan omongan, ucapan, ajaran manusia biasa, orang pada umumnya, padahal tidak boleh begitu. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah taala mengatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Ucapan semua orang bisa diterima, bisa juga ditolak, kecuali penghuni kubur ini, sambil menuju ke arahnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini ucapannya enggak boleh ditolak. Apapun ucapan beliau harus kita terima, sekalipun akal kita sangat sulit untuk mencernanya, sekalipun akal kita belum mampu menjumpai hikmahnya. Tapi kalau ucapan itu sudah sah dari pemilik kubur ini, itu Rasulullah SAW, wajib kita terima. Ya, wajib kita terima. Kita nomor sekiankan logika kita ini, kita nomor sekiankan akal kita ini. Bukan berarti agama ini enggak logis, tidak. Ya, agama ini logis, agama ini sejalan dengan fitrah, dengan akal. Tapi enggak jarang akal itu belum mampu mencernanya. Ya, boleh jadi kita belum bisa mencerna, sementara teman kita sudah mampu untuk mencernanya. Dan jangan juga seperti orang-orang yang hulu kepada Nabi Muhammad SAW, yang diingat cuma sisi kerasulannya, sisi kemanusiaannya dilupakan, hingga membuat mereka menuhankan Rasulullah SAW, hingga membuat mereka menyembah Rasulullah SAW. Dan itu juga kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Ini bisa membuat mereka keluar dari Islam, keluar dari iman. Yang dilakukan oleh orang-orang yang menuhankan Rasulullah SAW juga bisa membuat mereka keluar dari Islam. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Maka sikap yang paling selamat adalah sikap pertengahan, mengingat bahwa beliau adalah seorang Rasul, utusan Allah SWT, hingga jangan disepelekan, dan mengingat juga bahwa beliau adalah manusia biasa, hingga jangan disikapi secara berlebihan, secara hulu. Dan itu pesan beliau kepada kita. La tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian sanjung aku secara berlebihan. Ya, jangan kalian sanjung aku secara berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa secara berlebihan sampai pada taraf derajat menuhankan Isa bin Maryam. Aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah, maka yakinlah aku adalah hamba dan utusannya. Ya, dua hal itu harus kita ingat selalu, bahwa beliau adalah hamba tapi beliau adalah rasul. Beliau adalah rasul tapi beliau tetap seorang hamba. Beliau adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia di hadapan Allah taala. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta malaikat Jibril alaihi salam, sampai pun seluruh nabi-nabi dan seluruh rasul, tidak ada yang lebih mulia dan agung dibandingkan Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ya, aku adalah pemimpin seluruh anak manusia wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan. Ya, itu pernyataan beliau SAW, dan itu terbukti saat nanti kita semua membutuhkan syafaat. Kita semua menghadap Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, bukan saya orangnya yang berhak untuk menyampaikan syafaat ini. Kita pindah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga mengatakan hal yang sama. Begitu juga Ibrahim, Isa, Musa, kemudian Isa, semuanya menyatakan ketidakmampuannya. Barulah terakhir kita menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau mengatakan, analaha, analaha. Sayalah yang berhak untuk menyampaikannya, sayalah yang berhak untuk menyampaikannya. Ini saja sudah bisa menjadi bukti akan keutamaan beliau di atas seluruh manusia yang ada, bahkan termasuk ulul azmi, ya, termasuk ulul azmi. Derajatnya paling tinggi, kedudukannya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa yang beliau bawa adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat lagi, yang tidak bisa dinegosiasi lagi. Apa yang beliau sampaikan harus diterima, sekalipun mungkin bertentangan dengan selera kita,
sekalipun mungkin bertentangan dengan logika kita, sekalipun mungkin bertentangan dengan kebiasaan orang banyak. Apa yang beliau katakan adalah kebenaran karena bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak berdasar pada hawa nafsu atau kebohongan atau hal yang bisa didustakan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang beliau bawa merupakan rahmat bagi seluruh alam. Syariat Islam ini sejatinya merupakan tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Segalanya, entah itu di sektor ibadah, entah itu di sektor akidah, entah itu di sektor muamalah, di sektor akhlak, dakwah, semuanya. Semua syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia. Tidak ada syariat yang membawa kerusakan. Ya, tidak ada syariat yang membawa kerusakan karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana yang maslahat buat hambanya, mana yang mafsadat bagi hambanya. Allah tahu, dan Allah tidak mungkin mengajari suatu hal yang memafsadatkan, memadaratkan hambanya, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berlaku demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini perintah dari Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada segenap manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Semua artinya hanya orang Arab saja atau juga bagi orang non-Arab, bagi non-Arab juga, ya. Jadi konyol sekali orang-orang yang masih saja membawa-bawa nama Arab, ya, ketika mereka menolak Islam. Mereka bilanglah nggak usah bawa-bawa adat Arab lah ke sini. Enggak, ini bukan adat Arab. Cadar, ya, kemudian jenggot, ya, kemudian tidak isbal, itu bukan adat Arab. Itu adat atau kebiasaan dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bukti kita tahu, ya, sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah yang perempuan, apakah mereka menutup auratnya? Tidak menutup auratnya, ya. Mereka tidak menutup wajahnya hingga turun ayat yang mewajibkan mereka untuk berhijab. Itu setelah datangnya Islam. Sehingga yang namanya hijab itu bukanlah adatnya orang Arab, tapi syariatnya Islam, ya. Ya, tapi mereka begitulah, ya. Untuk menutupi kebenciannya terhadap Islam, ketidaksukaannya terhadap Islam, mereka bawa-bawa nasionalisme. Seakan-akan, ya, nasionalisme itu bagi mereka harus membenci syariat Islam. Seakan-akan bagi mereka nasionalisme itu harus anti dengan syariat Islam. Walaupun mereka tidak menyatakannya secara sarahah, ya, secara tegas, secara lantang. Mereka sebut dengan, ya, tidak usah ke Arab-Araban, ya, tidak perlu bergaya seperti orang Arab. Padahal sebenarnya yang mereka targetkan itu bukan nama Arabnya, melainkan Islamnya. Seandainya Islam itu turun di Eropa, mungkin mereka juga akan berkata begitu. Nggak usah ke Eropa-Eropanan lah, yang biasa saja, ya. Yang mereka incar itu bukan Eropanya, tapi Islamnya sebenarnya. Hanya saja mereka tidak berani terang-terangan seperti itu, ya. Maka kita harus bisa memahami hal semacam ini dengan baik, ya, agar kita tidak terbawa syubhat orang-orang yang memang selalu saja ada yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari Islam itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari seorang rasul sebelumku. 1. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan, ya. Jarak sebulan perjalanan itu kira-kira berapa kilometer kalau berjalan kaki? Misalnya saja 1 bulan itu bisa dapat 500 kilometer misalnya, ya. Jadi Rasulullah SAW masih di titik ini, 500 kilometer ke sana musuh sudah merasa takut kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi ditolongnya Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar kirimkannya para malaikat, ya, untuk membantu beliau dan para sahabat mujahidin, ya. Akan tetapi ditolongnya Rasul juga ada dalam bentuk yang lain, yaitu dilemparkannya rasa takut
dimunculkannya rasa takut dalam hati para musuh terhadap Rasulullah SAW, padahal jarak mereka masih sangat jauh, ya, jarak mereka masih sangat jauh. Ini yang dianugerahkan kepada Rasul yang tidak pernah dianugerahkan kepada Rasul-Rasul yang dulu yang sebelumnya. Kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Bersuci di sini maksudnya tayammum, ya, dimana kita tahu kalau kita sudah wajib melaksanakan sholat kemudian nggak ada air yang bisa kita pakai, beli pun nggak ada, nyari-nyari juga nggak ketemu, kita boleh ganti dengan tayammum, ya. Tayammum itu apakah harus tanah-tanah suci, artinya tanah dari Mekah dan Madinah saja? Jawabannya tidak, di seluruh bagian bumi ini. Kita sedang berada di Afrika, kita sedang berada di Eropa, kita sedang berada di Asia. Kalau nggak ketemu air, kemudian sudah masuk waktu sholat, maka kita bisa mengganti kewajiban berwudu itu dengan cara tayammum. Dan kewajiban ini atau karunia ini tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Ini yang kedua yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat, ya, hendaklah dia salat. Karena tidak adanya air bukan alasan, itu dikarenakan bisa diganti dengan tayammum. Kemudian yang ketiga, wa hillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Ghanimah, harta rampasan perang dihalalkan bagiku. Di mana harta rampasan perang dulunya nggak pernah dihalalkan. Dulunya harus dikumpulkan. Nabi-nabi dahulu kalau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dapat harta rampasan perang, pasukannya dapat, nabinya dapat, pimpinannya dapat, semuanya harus kumpulkan. Nggak boleh ada yang ngambil barang sedikit. Kemudian nanti ketika sudah terkumpul akan ada petir yang menyambar dari langit, artinya amal mereka diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai masih ada yang belum dikumpulkan, digosok sedikit, apa bahasa sininya? Diambil sedikit, ya. Itu nggak akan ada turun petir atau api dari langit yang menyambar. Mereka sudah capek-capek berperang, ya, bahkan taruhannya pun nyawa, begitu dapat ghanimah disuruh ngumpulin, nggak bisa menikmati. Itu umat-umat terdahulu. Tapi Nabi Muhammad SAW syariatnya ketika ada peperangan antara orang-orang muslim dengan orang-orang kufar, kemudian mendapatkan harta rampasan perang, maka harta rampasan perang itu halal untuk dinikmati, ya. Tentunya dengan pembagian yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, intinya halal, ya. Tidak harus dikumpulkan kemudian disambar, ya, oleh api dari langit yang akhirnya tidak bisa dinikmati sama sekali. Ini yang ketiga. Dan itu disebut dengan ghanimah, ya. Ghanimah itu harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan. Karena ada harta rampasan perang yang diperoleh dengan tanpa berperang, ya. Itu dinamakan dengan fai, ya, dinamakan dengan al-fai, ya. Dan itu terjadi pada orang-orang Yahudi ketika mereka mengkhianati Rasulullah SAW. Kemudian mereka sudah menyadari, ya, kesalahannya, mereka pun sudah kabur lebih dulu sebelum kedatangan Nabi SAW. Selanjutnya, wa'utitus syafa'ah, ya, aku dianugerahi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya syafaatul uzma yang tadi sudah kita ceritakan, ya, di mana Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa semuanya menyatakan ketidaksanggupannya. Yang sanggup satu-satunya yang berhak hanya Rasulullah SAW, dan lagi-lagi itu merupakan keutamaan yang dimiliki oleh beliau SAW yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima di sini, wa bu'itsu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Nabi sebelumku itu diutus untuk kaumnya saja. Tapi aku diutus untuk seluruh kaum, untuk seluruh umat manusia. Karena memang beliau sebagai penutup. Dan yang namanya penutup itu harus syumul, ya, mencakup semuanya. Tidak bisa hanya Arab saja, kemudian yang non-Arab enggak kebagian begitu. Terus siapa yang akan mengajari mereka kebenaran? Siapa yang akan menuntun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Nabi Musa alaihissalam cuma kepada Bani Israel saja, ya.
Salah satu bukti bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu diutus hanya kepada Bani Israil saja, itu ketika awal perjumpaan dengan Khidir alaihissalam. Ya, Musa memperkenalkan dirinya, saya adalah Musa. Ya. Kemudian Khidir bertanya, Musa Bani Israil, Musanya Bani Israil. Ya. Itu menunjukkan bahwa Musa memang identik hanya pada Bani Israil saja. Padahal beliau Rasul. Ya, padahal beliau Rasul. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, dan ini tidak pernah dianugerahkan oleh Allah kepada siapapun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi syahid, yang menjadi poin utama dalam hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah anugerah yang kelima, bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia, bukan bagi orang Arab saja, ya, bukan bagi orang Arab saja. Ya, sehingga tidak perlu ada gagasan-gagasan Islam Nusantara, ya, Islam ini dan Islam itu buat seluruh dunia, ya. Islam itu buat seluruh dunia, ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih tahu di mana, kepada siapa Allah menganugerahkan kerisalahan ini. Dan ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala yang paling pas anugerah kerisalahan ini disampaikan kepada seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang notabene-nya adalah orang Arab, orang Quraisy. Yang sebenarnya di hari itu bangsa Arab juga, bukan juga bangsa yang maju. Yang sebenarnya di hari itu bangsa Arab juga bukan juga negara atau bangsa yang terdepan, ya. Tidak sebagaimana Persia dan Romawi, tapi ternyata dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak salah pilih, ya. Allah tidak salah pilih ketika Allah pilih bangsa Arab atau Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang berbangsa Arab untuk menjadi utusannya yang terakhir, utusannya yang termulia. Kemudian beliau adalah penutup para nabi dan para rasul, dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Namun sunnatullah berkata bahwa selalu ada saja yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, bahkan saat beliau masih hidup pun sudah ada, ya, yang mengaku sebagai seorang nabi. Di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Musailamah Al-Kadzdzab adalah manusia yang semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Sampai-sampai saudaranya Musailamah, ya, Anda lupa namanya, Amr atau siapa, bertanya kepada Musailamah, apakah, ya, kamu juga mendapatkan surat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Muhammad mendapatkan wahyu itu dari Tuhannya? Maka Musailamah pun mengatakan, ya, saya juga mendapatkan wahyu tersebut sebagaimana Muhammad mendapatkannya dari Allah. Kata saudaranya ini, ya, bacakan kepadaku apa yang diwahyukan kepada Allah terhadapmu, oleh Allah terhadapmu. Maka dia pun mengatakan, wal fil, wa ma adraka mal fil, zailuhu tawil, batnuhu kabir. Gajah, ya, tahukah kamu apa itu gajah? Perutnya besar, belalainya panjang, ya. Mana sisi ijaznya? Nggak ada, keajaibannya nggak ada sama sekali. Kemudian saudara ini bilang apa setelah itu? Wallahi inni la a'lamu anna Muhammadan la shadiq wa annaka lakadzib. Demi Allah, saya sungguh bisa tahu mulai sekarang bahwa Muhammad itu orang yang benar, kamu nih pembohong besar, ya. Bahkan saudaranya aja nggak percaya, ya, bahwa dia adalah seorang nabi, ya. Jadi kemunculan nabi itu akan selalu ada, ya, kemunculan nabi itu akan selalu ada. Namun satu hal yang pasti, kita tidak boleh mempercayai orang-orang tersebut sekalipun membawa banyak hal-hal yang sangat ajaib, ya. Boleh jadi itu hanya permainan mereka, boleh jadi itu kerjasama mereka dengan syaitan, ya, boleh jadi itu merupakan sihir dari mereka, kita tidak tahu, ya. Yang jelas apapun yang mereka lakukan tetap tidak bisa menjadi bukti bahwa mereka adalah nabi Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tegas dinyatakan oleh Allah bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. Beliau SAW juga sendiri, beliau SAW juga mengatakan sendiri bahwa la nabiyya ba'di, ya, tidak ada lagi nabi setelahku, ya, tidak ada lagi nabi setelahku. Barang siapa yang mendakwahkan, mengklaim, mengaku, menyebarkan, menyampaikan adanya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka ia sesat dan kafir. Itulah kenapa kita nggak bisa terima Ahmadiyah sampai sekarang, ya.
Karena mereka mendakwahkan, mengklaim ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah di sini terang-terangan menyatakan enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mereka muncul belakangan mengaku ada lagi nabi, ya. Kalau mereka tidak mengaku sebagai bagian daripada kaum muslimin enggak masalah. Yang menjadi masalah mereka juga masih mengklaim mereka bagian dari Islam, itu yang jadi masalah, ya. Kalau mereka mengaku punya agama sendiri, kemudian nabi mereka namanya Mirza Ghulam Ahmad sendiri, kitabnya ada tazkirah sendiri, ya, tidak menisbatkan kepada Islam, ya itu urusan mereka. Ya, yang menjadi masalah bagi kita adalah ketika mereka menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya, mereka menisbatkan dirinya kepada syariat Nabi Muhammad SAW, dan ini yang menjadi masalah besar. Itulah kenapa kita tidak bisa menerima, ya, bahwa Ahmadiyah adalah bagian daripada Islam. Kalau mereka berdiri sendiri silahkan, ya, mereka buat agama baru yang namanya Ahmadiyah, kemudian di kitabnya Tazkirah, ya, nabinya Mirza Ghulam Ahmad dan seterusnya, itu terserah mereka. Jangan nisbatkan diri kepada Islam, ya, karena Islam jelas-jelas mengatakan di sini dalam surah Al-Ahzab ayat 40 tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini hal yang prinsip, hal yang sudah final, tidak bisa diganggu-gugat lagi bahwa beliau nabi yang terakhir. Selanjutnya Isra Mi'raj, ya. Termasuk iman kepada Rasul adalah mengimani bahwa Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah dari Mekkah ke Baitul Maqdis. Diisrakan berarti itu diberjalankan, ya, diberjalankan. Sejarah terjemahannya begitu, letter luck-nya. Kemudian dimi'rajkan. Dimi'rajkan itu artinya i'raj, ya, diuruj, ya, diangkat, dinaikkan, ya, ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhan wa jasadan yaqzatan, ya, dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur mimpinya, tidak, tapi ruh dan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki surga, ya, melihat neraka, melihat para malaikat, mendengar pembicaraan Allah, bertemu dengan para nabi, ya, ruhnya para nabi maksudnya. Karena Nabi SAW sebelum akhirnya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau salat berjamaah bersama para nabi, ya, salat berjamaah bersama para nabi di Baitul Maqdis, ya. Kemudian setelah itu beliau bertemu dengan ruh para nabi di masing-masing langit, ya, di masing-masing langit. Kecuali Nabi Isa alaihissalam, bukan rohnya saja tapi juga jasadnya, karena Nabi Isa alaihissalam, ya, akidah kita menyatakan bahwa beliau sampai hari ini masih hidup, ya, masih hidup di langit sana, dan nanti di akhir zaman akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah satunya membunuh siapa? Dajjal, ya, untuk membunuh Dajjal. Bertemu dengan para nabi, beliau mendapat perintah salat yang 5 waktu pada sehari semalam, dan beliau kembali ke Mekah di malam itu juga, ya. Ini peristiwa yang luar biasa, besar, yang sangat agung, yang menjadi mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebagian orang yang hendak mengaburkan, ya, kemukjizatan ini dengan mengatakan bahwa ini cuma perjalanan spiritual beliau saja secara mimpi, ya, secara mimpi. Di antara tujuan mereka, ya, itu tadi, melemahkan kemukjizatannya. Kalau mimpi, apakah ada sesuatu yang wow begitu? Kan nggak ada, ya, biasa saja, namanya mimpi. Mau ke langit ketujuh, mau ke mana lagi terserah, ya, namanya saja mimpi, ya. Dan kalau apa yang mereka katakan itu benar, bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj hanyalah terjadi dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW saja, buat apa orang-orang kufar sampai geger di hari itu, ya, sampai mengolok-olok Nabi Muhammad SAW kalau itu cuman mimpi? Adanya satu reaksi, ya, yang sangat reaktif daripada orang-orang kufar Quraisy di hari itu menunjukkan bahwa berita di Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu bukan cuma sekedar mimpi. Nah, kalau cuma mimpi mah orang, alah cuma mimpi aja,
Masa ia disikapi secara reaktif oleh orang-orang? Kan nggak bakalan begitu, ya. Tapi karena ini peristiwa terjadi ruhan wa jasadan yaqzatan, ruh, jasad dan dalam kondisi sadar, itulah yang membuat orang-orang kufar mendustakannya. Dan hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang mempercayainya. Dan orang-orang kufar sudah dengar beritanya lebih dulu sebelum Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka mendengar, ya, tersebarnya berita bahwasanya Nabi SAW di Isra Mi'rajkan Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa ratus kilo itu? Sekitar 800-900an kilo kalau nggak salah tuh, nanti boleh dicek lagi, ya. Sini ke Jakarta, ke sini lagi tuh kalau nggak salah tuh, ya. Itu baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru Isra-nya, belum lagi apanya? Mi'rajnya. Ya, Mi'rajnya sampai ke langit ke-7. Satu langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Sementara langit jumlahnya ada 7, berarti berapa tahun? 3.500, ya, ketebalan langit itu. Kemudian jarak antara satu langit ke langit kedua juga 500 tahun perjalanan, ya. Berarti dikali 7 juga sama dengan 3.500. Jaraknya satu langit ke langit berikutnya 3.500 tahun totalnya. Ketebalan semua langit totalnya 3.500 tahun. Berarti untuk bisa naik saja, hitung-hitungan kasar kita membutuhkan 7.000 tahun. Kemudian untuk kembali lagi berarti butuh waktu yang sama. 7.000 dikali 2, 14.000. 14.000 tahun perjalanan. Itu semua selesai hanya dalam satu malam. Sampai hari ini pun belum ada kendaraan yang bisa secepat itu, ya. Hari ini hal yang paling cepat apa? Hah? Cahaya, ya. Cahaya yang paling cepat, ya. Bahkan lebih cepat daripada cahaya apa yang terjadi pada Nabi SAW tersebut, ya. Makanya dalam tanda kutip wajar kalau orang-orang kufar itu nggak percaya, ya. Yang percaya cuman Abu Bakar As-Siddiq. Bukan berarti Abu Bakar itu orang yang nggak logis, bukan berarti Abu Bakar itu orang yang nggak nalar, tapi beliau itu orang yang lebih mengedepankan apanya? Imannya, ya, dibandingkan logikanya. Karena ini sudah dikhabar oleh Nabi SAW. Orang-orang kufar berkata kepada Abu Bakar, kamu sudah dengar belum apa yang diceritakan oleh sahabatmu itu? Maksudnya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Sudah dengar belum kamu? Abu Bakar bilang, memang apa yang beliau ceritakan? Apa yang beliau sampaikan? Ya, sahabatmu itu bilang kalau dia tadi malam diperjalankan oleh Tuhannya ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ke-7, kemudian sekarang pagi ini sudah bersama kita lagi, sambil tertawa melecehkan. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, apakah yang mengatakan hal itu benar-benar beliau SAW? Mereka mengatakan, iya, kawanmu yang bilang begitu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah, seandainya beliau mengkhabarkan kepadaku dengan hal yang lebih sulit dinalar lagi, dilogikakan lagi oleh akalku ini, kalau beliau yang ngomong, aku pasti percaya, ya. Kalau beliau yang ngomong, aku pasti percaya. Seaneh apapun berita itu, kalau beliau yang ngomong, aku percaya. Nggak ada pilihan lain untuk tidak percaya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena yang beliau sampaikan pasti benar, ya. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yaitu yang sungguh-sungguh membenarkan, sungguh-sungguh mempercayai, sungguh-sungguh mengimani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini wajib dipercayai oleh kita dan jangan pernah didustakan ataupun hanya sekedar meragukan, karena kabarnya sahih, bukan hanya di dalam As-Sunnah tapi juga termaktub di dalam Al-Quran. Kalau hadis ada yang sahih, ada yang tidak sahih, tapi kalau Al-Quran pasti sahih, ya, pasti sahih. Sehingga udah nggak ada ruang lagi bagi seorang untuk
mendustakan ataupun hanya sekedar meragukan kebenaran peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.